Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aduh, kok tidak ada suaranya? Selamat pagi. Masih lemes ya? Sekali lagi ya, nanti kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, selalu semangat. Ibu coba ya, selamat pagi anak-anak. Wah, luar biasa sekali ya, tepuk tangan buat kalian. Nah, sekarang sudah semangat ya. Baik. Nah, sebelum ibu presensi kehadiran kalian, coba sekarang kalian lihat sisi kanan dan sisi kiri kalian. Apakah ada sampah? Kemudian di bawah meja dan laci meja apakah ada sampah? Nah, jika nanti ada sampah, tolong ambil dan buanglah di tempat sampah ya. Setelah itu, kalian rapikan tempat duduk kalian, supaya kalian lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan. Sudah ya? Sudah bersih dan rapi ya? Bagus. Nah, baik ibu presensi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, ibu presensi satu persatu ya. Siti Nurfitri ya. Siti Nurfitri mana? Hadir. Kemudian Putri Rahmawati. Putri Rahmawati hadir. Hadir. Kemudian Teguh Pambudi hadir. Aura Aini hadir. Aska Putra hadir. Amelia hadir. Ragil hadir. Amir ada? Amir sakit. Kemudian Galang, Aini ada. Baik, hadir semua ya, kecuali Amir. Ya, kita doakan ya, semoga Amir segera sembuh dan bisa berkumpul bersama kita lagi. Nah, untuk kalian semua juga harus selalu menjaga kesehatan diri kalian. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan diri kalian. Kalian harus menjaga pola makan kalian, kemudian menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup agar badan kalian tetap sehat dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Baik, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, Mbak Aura, silakan. Kita akan belajar mengenai tentang apa? Tentang teks negosiasi. Ya, benar sekali ya. Kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Nah, apa ada yang tahu apa itu teks negosiasi? Ya, Mas Teguh silakan. Suatu teks yang berisi tawar-menawar. Ya, apa ada pendapat lain? Belum tahu. Baik, tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi ya. Ya, lebih tepatnya hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar yaitu 3.10, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Kemudian 4.10, menyampaikan pengajuan,
penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan maupun tulis. Nah, kegiatan pembelajaran pada hari ini tujuannya yaitu diharapkan kalian nantinya mampu mengevaluasi pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi serta mampu menyampaikan pengajuan penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Baik, langsung saja ya kita ke pembahasan pertama mengenai apa itu sih teks negosiasi. Jadi, teks negosiasi ini adalah suatu teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Nah, dalam teks negosiasi nantinya itu berisi suatu proses untuk mencapai suatu kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak agar sama-sama diuntungkan. Nah, jadi dalam teks negosiasi ini nantinya itu terjadi suatu proses kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak nanti akan memperoleh suatu keuntungan seperti itu. Nah, kemudian apa sih tujuan dari teks negosiasi? Nah, tujuan dari teks negosiasi itu sendiri yang pertama yaitu memperoleh kesepakatan dalam persamaan persepsi atau pandangan, kemudian saling pengertian dan persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dari teks negosiasi ini nantinya akan diperoleh suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, tujuannya yaitu mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang ketiga, untuk mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi mengenai masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu menghindari kerugian seperti memberatkan salah satu pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya dalam negosiasi ini tidak ada pihak yang dirugikan, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan akan mendapat suatu keuntungan. Kemudian ada ciri-ciri mengenai teks negosiasi. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, adanya partisipan. Yang kedua, kepentingan yang berbeda. Artinya dalam suatu negosiasi ini bercirikan itu adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang keempat, adanya persetujuan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam suatu teks negosiasi? Nah, caranya itu ada 4. Yang pertama, harus bersikap sopan. Yang kedua, tidak menekan orang lain. Yang ketiga, yaitu saling menguntungkan. Dan yang keempat, disertai alasan. Kemudian, adapun syarat-syarat agar tercapai suatu kesepakatan dalam bernegosiasi. Yang pertama, dilakukan dengan santun. Kemudian yang kedua, tidak ada tekanan atau paksaan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dan yang keempat, terjadi kesepakatan yang bersifat praktis. Baik. Nah, kemudian adapun faktor-faktor penentu keberhasilan dari negosiasi. Nah, faktor-faktor ini yang nantinya akan mencapai suatu kesepakatan dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Artinya adanya kesediaan antara pihak-pihak yang akan melakukan negosiasi untuk berkompromi atau berdiskusi untuk mencapai suatu kesepakatan.
Yang kedua, tidak ada yang dirugikan. Artinya, pihak-pihak dalam bernegosiasi ini akan saling diuntungkan. Tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu kesepakatan yang dicapai bersifat praktis. Artinya bersifat praktis yaitu dapat dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan, tidak saling menyulitkan, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Artinya alasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan nantinya mampu mempengaruhi pihak lain dan akan terjadi suatu kesepakatan bersama. Nah, seperti itu. Jadi teks negosiasi ini mempunyai ciri-ciri, kemudian bagaimana cara penyampaian persetujuan dan penawaran, kemudian adanya syarat, dan faktor-faktor penentunya. Baik, apa dari sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Tidak, sudah paham semua? Bagus, agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan contoh teks negosiasi ya, yang berjudul meminta izin pulang lebih awal. Nah, kalian bisa membacanya, yaitu ada suatu percakapan antara guru dan siswa. Ya, di situ terjadi suatu negosiasi ya, antara guru dan siswa. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Silakan. Sudah selesai ya? Ya. Nah, dalam teks negosiasi itu, apakah terjadi suatu kesepakatan antara guru dan siswa? Bagaimana, Mbak Aini? Ya, benar sekali ya, terjadi suatu kesepakatan antara guru dan siswa bahwa gurunya memberikan izin kepada siswanya untuk pulang lebih awal karena alasan suatu kepentingan, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari teks negosiasi. Sekarang kalian lebih paham ya mengenai apa itu teks negosiasi, seperti apa teks negosiasi itu? Sudah. Nah, teks negosiasi ini juga tidak hanya terjadi di lingkungan siswa dan guru ya. Biasanya itu sering terjadi di suatu pasar ya, antara penjual dan pembeli. Nah, itu sering terjadi suatu negosiasi atau tawar-menawar antara penjual dan pembeli mengenai suatu harga barang. Seperti itu. Baik, agar kalian lebih paham mengenai teks negosiasi, kali ini Ibu akan memberikan beberapa contoh teks negosiasi. Saya tolong dibagikan. Ya. Terima kasih. Nah, tugas kalian hari ini adalah membentuk suatu kelompok. Nah, nanti kalian bentuk kelompok menjadi 6 kelompok ya, karena jumlah kalian itu ada 36, dibagi menjadi 6 kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 6 anak. Nah, bagaimana pembagian kelompoknya? Pembagian kelompoknya yaitu kalian berhitung 1-6, kemudian kembali lagi 1-6 dan seterusnya. Nah, nanti nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 menjadi kelompok 1, kemudian nomor 2 berkumpul dengan nomor 2 menjadi kelompok 2 dan begitu seterusnya. Sudah paham? Sudah. Baik, nanti kelompok 1 tempatnya di sana, kemudian diikuti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Jadi duduknya berurutan ya. Nanti tempat duduknya dibuat melingkar supaya kalian lebih mudah untuk melakukan diskusi. Ya, pembentukan kelompoknya bisa dimulai dari sekarang. Semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, bagus. Nah, tugas kalian yaitu mencermati teks negosiasi yang sudah dibagikan tadi ya. Ada 2 contoh teks negosiasi. Nah, kalian bersama kelompok kalian mencoba untuk mengevaluasi teks negosiasi. Apakah teks negosiasi tersebut sudah memuat ciri-ciri, cara penyampaian persetujuan penawaran, syarat tercapainya kesepakatan, dan faktor-faktor penentu dalam negosiasi. Nah, Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, kemudian perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Semuanya sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
Baik, selamat mengerjakan. Sudah selesai ya? Waktunya sudah 30 menit. Semua kelompok sudah selesai? Sudah, baik. Untuk setiap perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Ya, bagus. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Ya, bagus. Tepuk tangan ya buat teman-teman semua yang sudah menjadi perwakilan kelompok kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Nah, apa ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai presentasi dari setiap kelompok? Ya, silakan. Dani. Apa ada lagi? Oh ya, silakan Mbak Putri. Bagus, tepuk tangan ya buat Mas Dani dan Mbak Putri karena sudah berani memberikan tanggapan mengenai presentasi dari setiap kelompok. Nah, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Mas Dani maupun Mbak Putri bahwa setiap kelompok itu sudah bagus dalam mempresentasikan, kemudian jawabannya juga sudah benar. Ya, benar sekali. Jadi kalian semua sudah mampu memahami bagaimana mengevaluasi, kemudian menentukan persetujuan penawaran dalam suatu teks negosiasi. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, dari sini kalian semakin paham ya mengenai apa itu teks negosiasi, seperti apa teks negosiasi, dan bagaimana cara menyampaikan teks negosiasi, baik mengenai persetujuan dan penawaran, kemudian ada pun syarat, dan faktor-faktor penentu dalam bernegosiasi. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Nanti Ibu beri hadiah. Silakan yang mau maju ke depan. Ya, silakan. Mbak Aura, Mas Aska dan Mbak Siti, ya silakan. Kalian bisa menyampaikan. Silakan Mbak Aura terlebih dahulu. Ya, bagus. Mas Aska. Mbak Siti. Ya, bagus. Tepuk tangan ya buat teman-teman yang sudah berani maju ke depan. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar ya mengenai teks negosiasi. Nah, teks negosiasi ini adalah suatu teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, adapun ada ciri-ciri, kemudian kita sudah belajar mengenai syarat dan faktor-faktor penentu dalam bernegosiasi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengadakan kuis jawaban cepat. Jadi sekarang kalian siapkan satu lembar kertas, tulis nama dan nomor presensi kalian di pojok kanan atas kertas tersebut. Nah, nanti setelah Ibu selesai membacakan soal, kalian langsung menuliskan jawaban di kertas tersebut ya. Ibu hanya akan membacakan satu kali. Jadi kalian harus benar-benar menyimak dengan baik. Sudah siap semuanya? Sudah? Baik, kita mulai ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan teks negosiasi?
Nomor 2, sebutkan ciri-ciri teks negosiasi. Nomor 3, sebutkan faktor-faktor penentu keberhasilan bernegosiasi. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Nah, baik, semuanya sudah paham ya mengenai materi pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Tidak, kalau tidak, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya. Ya, jadi tugasnya ini berkelompok. Nah, nanti kalian bersama kelompok kalian mendiskusikan mengenai teks negosiasi. Jadi, kalian bersama kelompok kalian yang sudah dibentuk tadi menjadi 6 kelompok. Jadi, kelompok 1 tetap bersama kelompok 1, kelompok 2 juga bersama kelompok 2, dan begitu seterusnya. Jadi, tugasnya yaitu buatlah teks negosiasi dengan memperhatikan ciri-ciri, cara penyampaian pengajuan dan penawaran, syarat tercapainya pengajuan dalam teks negosiasi. Nah, setelah kalian membuat teks negosiasi tersebut, akan dipresentasikan di depan kelas pada pertemuan minggu depan. Nantinya tugas itu dikerjakan di buku tugas masing-masing ya. Walaupun kalian mengerjakannya secara berkelompok, tetapi masing-masing anak harus tetap menulis hasil diskusinya di buku tugas masing-masing mengenai teks negosiasi yang sudah dibuat. Karena buku tugas tersebut akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Kalian sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Sudah paham semua ya? Nah, Ibu rasa cukup ya pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya untuk kalian semua yang sangat aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, ini ada hadiah untuk kelompok terbaik, yaitu kelompok 1. Nah, ya, kelompok perwakilan kelompok 1 bisa mengambil hadiahnya. Ya. Baik. Nah, tepuk tangan ya untuk kelompok 1 karena sudah aktif dan bekerja sama dengan baik. Ya, Ibu rasa sudah cukup ya pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa pada hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.